Sain Patinama kini menganggur setelah berpisah dengan Kas Open. Padahal, pemain berusia 26 tahun itu masih terikat kontrak hingga Juni tahun 2026 dengan klub asal Belgia tersebut. Karena statusnya yang masih tanpa klub, Sain Patinama pun kerap dikaitkan dengan klub-klub yang ada. Menilik data dari Transfermarkt, dua klub Indonesia, yakni Bali United dan Bayangkara FC, dikabarkan berminat meminang pemain timnas Indonesia itu. Namun selain itu, ada kabar menyebut kalau Buriram United juga tertarik mendatangkan Sain Patinama. Kabar itu diketahui melalui media Thailand, Boltai. Boltai melaporkan kalau rumor Sain Patinama ke Buriram United tak luput dari kepergian pemain asal Filipina mereka, yakni Jefferson Tabinas. Menariknya, Tabinas merupakan pemain berposisi bek sayap kiri, sama seperti Sain Patinama. Setelah resmi menjadi pemain bebas transfer, sejumlah supporter Indonesia menyuarakan di media sosial bahwa Buriram United tertarik merekrutnya, tulis Boltai dalam artikelnya, Senin, tanggal 12 Mei tahun 2025. Kabar ini muncul bersamaan dengan rumor bahwa klub Thailand tersebut akan melepas Jefferson Tabinas, bek kiri timnas Filipina, usai musim ini berakhir, sambungnya. Jika merapat ke Buriram United, Sain Patinama menambah daftar pemain Indonesia yang merumput di Thailand. Sebelumnya sudah ada 4 pemain Indonesia yang bermain di sana, yaitu Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, Ronaldo Kuateh, dan Mesal Hamzah. Perlu diketahui, Buriram United bukan klub kacangan. Tim berjuluk Thunder Castle itu berhasil menyabet gelar juara Liga Thailand di musim ini usai finish di posisi pertama klasemen akhir dengan mengemas 70 poin, unggul 1 poin saja atas klub yang dibela Pratama Arhan, Bangkok United. Pengamat sepak bola, Syamsuddin Umar mengapresiasi langkah PSM Makassar meminta wasit asing pemimpin laga melawan PS Barito Putra. Syamsuddin Umar mengatakan, laga PSM Makassar vs Barito Putra sangat krusial. Pasalnya, Barito Putra sedang berjuang keluar dari zona degradasi, sedangkan PSM Makassar sudah tak memiliki target lagi. PSM Makassar sepertinya menghindari adanya tudingan miring pengaturan pertandingan melawan Barito Putra. Makanya, wasit asing diminta memimpin pertandingan. Upaya PSM Makassar tersebut dinilainya sebagai warning kepada PSSI dan PT LIB. Itu bagus supaya menjadikan ini permintaan wasit asing sebagai warning tidak boleh main-main di akhir musim. Sekarang orang saling curiga, katanya, Selasa tanggal 13 Mei tahun 2025. Menurut dia, permintaan wasit asing oleh PSM Makassar ini bentuk perhatian terhadap sepak bola Indonesia. Sangat bagus upaya PSM Makassar. PSM Makassar punya perhatian dan mau main fair play, tutur ex-asisten pelatih timnas Indonesia ini. Ia pun optimis, PSSI dan PT LIB menerima permintaan PSM Makassar. Lantaran mereka pasti ingin perbaiki sepak bola Indonesia. PSSI dan PT LIB tidak mau tercoreng, pasti akan perbaiki semua, ucapnya. Gelandang serang Dewa United Alexis Mesidoro bertekad membawa timnya berkompetisi di Asia musim depan. Dewa United harus finish di posisi kedua pada klasemen akhir jika ingin bersaing dengan klub-klub lain di benua kuning. Masih ada 2 pertandingan final. Kami akan mencoba semaksimal mungkin. Ini penting, bukan hanya untuk pemain, tetapi juga untuk Dewa United, kata Mesidoro. Dewa United kini berada di posisi 2 klasemen sementara BRI Liga 1 2024 dengan poin 57. Posisinya belum aman dari kejaran Persebaya Surabaya di posisi 3 dengan poin 55. Kami percaya diri dan kerja keras di sepanjang minggu, supaya di akhir kompetisi kami bisa finish setinggi mungkin, tutur Mesidoro. CEO PSIS, Yoyo Sukawi tak bisa menyembunyikan rasa sedihnya saat bertemu wartawan di sela acara Yudhoyono Center di Marriott Hotel Yogyakarta, Senin, tanggal 12 Mei tahun 2025, siang.
PSIS baru saja dinyatakan terdegradasi dari Liga 1 2024 sesaat setelah Semen Padang FC menahan imbang Persebaya Surabaya, Minggu, tanggal 11 Mei tahun 2025 malam kemarin. Yoyo enggan memberikan pernyataan pada wartawan ketika disinggung terkait PSIS. Ia mengatakan sudah lelah dengan situasi yang dialami, termasuk ketika mengetahui PSIS dipastikan terdegradasi. Wah, aku tidak usah diwawancara. Capek aku sudah. Yang lainnya saja, direkturnya saja. Tak banyak kata keluar dari mulut Yoyo saat diwawancara. Demikian pula ketika ditanya terkait kediamannya yang didatangi supporter setia PSIS, Yoyo mengatakan bahwa hal tersebut merupakan sesuatu yang wajar. Ia mengaku tak mempermasalahkan hal tersebut, bahkan menyebut bahwa hal tersebut sangat wajar ketika dibalut kekecewaan pada tim kesayangannya. Biarin aja nggak apa-apa, rumah didatangi supporter. Orang kecewakan ya boleh-boleh saja. Manajer Persib, Umuh Muchtar, janji bakal memberikan bonus kepada skuad Persib. Menariknya, bonus yang diberikan kali ini cukup besar. Bahkan menjadi yang terbesar jika dibandingkan sebelumnya. Ya lumayan gede lah. Nanti kalau sudah jadi juara, mengangkat trofi. Jumlahnya tidak pernah sebesar yang pernah saya berikan selama ini, lebih besar dari sebelumnya, kata Umuh Muchtar. Sementara itu, Persib kini masih menyisakan 2 laga lagi di Liga 1 2024.